preventif dan korektif. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Romario Galiano. Saya Adelia Rosalina. Saya Nabila Nurana. Jadi ini adalah kondisi awal kipas pertama kali. Bisa dilihat ya teman-teman, keadaan kipas cukup kotor. Baling-balingnya penuh dengan debu. Kipas ini dalam keadaan mati. Alat dan bahan. Multimeter, beban plus dan minus, lakban hitam, seperangkat, alat bersih, sapu kecil. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan perawatan preventif, yaitu dengan membersihkan bagian-bagian kipas yang kotor. Perawatan ini dilakukan rutin untuk menjaga agar kipas tetap dalam keadaan bersih dan terawat. Pertama, kita akan membersihkan bagian pelindung depan kipas. Kita bisa menggunakan kuas atau sapu kecil seperti yang kami gunakan. Bersihkan sampai debu benar-benar hilang. Setelah bagian pelindung kipas tadi sudah benar-benar bersih, kita beralih kepada baling-baling kipas. Baling-baling ini terlihat begitu kotor, dan kita juga akan melakukan pembersihan pada baling-baling ini. Setelah itu, kita bersihkan juga bagian dari kipas yang menurut kita juga perlu dilakukan perawatan preventif. Berikutnya kita akan membersihkan bagian belakang kipas. Nah, bagian ini sebelum kita bersihkan harus kita buka dulu dengan obeng karena terdapat baut yang melekat. Menggunakan obeng plus ya teman-teman. Setelah berhasil dibuka, kita kembali membersihkan bagian kipas tersebut. Agar bagian-bagian kipas tadi benar-benar bersih, kita bisa mencucinya. Tapi kita hanya bisa mencuci bagian-bagian seperti penutupnya atau bagian depannya yang tidak ada sama sekali arus listrik. Kita bisa menggunakan media apa saja seperti kain lap, spons, ataupun sejenisnya. Jangan lupa untuk menggunakan sabun agar benar-benar bersih.
Proses pembersihan dalam pemeliharaan preventif pun selesai. Maka kita akan lanjutkan dengan pemeliharaan korektif. Langkah pertama, kita akan membongkar bagian bawah kipas. Kita bisa membongkarnya dengan menggunakan obeng plus. Kita buka baut yang menempel satu persatu secara perlahan dan hati-hati. Setelah semua baut telah terbuka, kita bisa membuka bagian penutup bawah kipas dan ternyata kita menemukan kerusakan pada kabel. Kabel tersebut dalam kondisi terputus. Untuk memastikan bahwa kesalahan benar-benar terletak pada kabel tersebut, kita akan mengukurnya menggunakan multimeter. Pertama, kita mengukur dengan kalibrasi dan memposisikannya pada skala 0 ohm. Kemudian kita tempelkan probe hitam dan merah pada colokan kipas. Dan kita bisa melihat di display multimeter bahwa colokan memang rusak dan masalah memang terdapat pada kabel. Langsung saja kita mulai melakukan perbaikan pada kabel dengan menyatukan kembali kedua kabel yang terputus dan memposisikan keduanya secara bersamaan, lalu memilin atau memuntir kedua ujung kabel. Setelah kabel menyatu, kita bisa menutup sambungan kabel tadi dengan lakban hitam agar menghindari terjadinya konslet. Selain menggunakan lakban hitam, kita juga bisa menggunakan solder untuk menyatukan kembali kedua ujung kabel. Pastikan kedua ujung kabel yang dipuntir tadi dalam keadaan sudah benar-benar tertutup. Dan setelah selesai, sambungkan kembali penutup bawah kipas dan pasang kembali baut sampai penutup kipas di bawah benar-benar terpasang dengan sempurna. Setelah itu kita menemukan keganjalan lain pada bagian baling-baling kipas. Diakibatkan baling-baling kipas tidak berputar dengan semestinya. Baling-baling kipas berat dan sulit untuk diputar, maka kita akan memberikan oli sebagai pelumas. Kita bisa menggunakan pipet atau benda-benda lain yang memungkinkan untuk masuk ke dalam bagian yang akan diberikan oli. Jangan lupa untuk memutar dan sesekali menekan agar oli tadi benar-benar masuk ke dalamnya. Langkah berikutnya adalah memasang kembali bagian-bagian kipas yang telah dibuka, yaitu dengan memasang baling-baling dan penutup kipas. Pastikan penutup kipas sudah terpasang dengan benar.
Setelah itu, kita bisa mengecek kembali dengan multimeter apakah sudah ada tegangan pada display multimeter. Setelah itu, kita akan coba menghidupkan kipas dengan mencolokkannya ke stok kontak. Bisa kita lihat ya teman-teman, kipas yang tadinya mati sekarang sudah bisa menyala dengan kencang dan sudah bisa berjalan sesuai fungsinya. Baiklah, sekian video dari kami, sampai jumpa lagi. Begitulah rangkaian kegiatan yang kami lakukan, dan jangan lupa like, subscribe, komen, And share. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.